konsisten antara diucapkan yang dilaksanakan. Siap. Sekarang pajak jadi provinsi Jawa Barat itu kalau masih ada jalan yang jelek, nggak logis karena pendapatan kendaraannya saja 8 triliun. Kalau pendapatannya dibalikin ke jalan, Pak nggak usah 5 tahun Pak, setahun jalan provinsi selesai Pak. Tuntas 4 triliun selesai. Kan kebutuhannya cuma 4 triliun, pendapatannya 8 triliun. Wah bisa dilapis 2 tingkat. Berarti ya selesai. Nah gimana caranya sekarang kita semua berpikir pada konsistensi apa yang saya ucapkan. Anggaran 8 triliun harus untuk infrastruktur jalan. Infrastruktur jalan berarti membangun jalan provinsi, membuat flyover, membuat underpass, membuat LRT, BRT, bisa. Setahun aja apa cukup? Jadi rakyat bayar pajak setahun itu cukup untuk membangun seluruh kebutuhan infrastruktur Jawa Barat. Untung ini bukan Amerika, Pak. Untung ya, Pak. Kalau ini Amerika, digugat, Pak. Rakyat mempertanyakan esensi dari pajak kendaraan bermotor. Orang cina bayar pajak wae tapi jalan butut. Ya, kita harapkan jalan ngemplong, jalan mulus di Jawa Barat bisa terlaksana dengan segera, dibiayai oleh pajak kendaraan bermotor di Jawa Barat yang nanti akan dikembalikan ke kota kabupaten. Ya memang beruntung bukan di Amerika kita. Jadi tidak dituntut oleh pembayar pajak kendaraan bermotor. Bukan hanya enak kita menikmati sebagai pengendara ataupun yang menaiki kendaraan umum karena jalannya mulus. Tetapi masyarakat juga berhak untuk mendapatkan perlindungan, keselamatan dan keamanan dari pengguna jalan itu yang sudah mulus nanti tentunya. Keamanan keselamatan yang saya maksud adalah dari pengangkutan bahan khusus, barang khusus, bahan berbahaya yang ada perizinannya di Kementerian Perhubungan. Yang setelah kami audiensikan pada tanggal 14 Januari 2025 dengan teman-teman di Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat, ternyata Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat tidak mempunyai peta rute angkutan khusus barang berbahaya ini. Seperti pada Peraturan Menteri Perhubungan nomor 60 tahun 2019. Tidak memiliki rute, datanya, maupun tidak pernah dilibatkan. Dan saya sangat mengapresiasi pada teman-teman di Dinas Perhubungan, baru pertama kali saya di instansi provinsi yang langsung bergerak cepat itu, Bapak Kabitnya itu yang saya kenal ada 3 orang, mohon maaf yang lainnya saya tidak ingat namanya ya. Ada Pak Agus Dikdik, Pak Ismail, Pak Adwin. Pak Agus Dikdik langsung bergerak cepat meminta audiensi kepada BPTD kelas 1 Jawa Barat, perwakilan dari Kementerian Perhubungan yang ada di Jawa Barat. Mengapa berbahaya? Satu, tidak memiliki peta sehingga ketika terjadi situasi darurat di Sub Jabar, para pelaksana maupun BPBD Jabar tidak tahu mana saja yang berpotensi perencanaan, persiapan, maupun peralatan untuk melakukan tanggap daruratnya. Karena BPBD sesuai peraturan yang ada sebagai koordinator penanganan ketika terjadi situasi darurat yang mengancam keselamatan jiwa banyak orang, masyarakat, termasuk para petugas lapangan dan petugas medis lapangan, itu koordinatornya BPBD. Kalau di Jawa Barat, Provinsi Jawa Barat ya, BPBD Jawa Barat. Kemudian juga yang kami temukan, yang kami laporkan pada pertemuan tanggal 14 Januari dan tanggal 17 Januari 2025
adalah kompetensi para aparatur pelaksana dalam pengawasan maupun petugas lapangan. Karena dalam Permen Hub 60 2019, sopir saja dan pendamping diwajibkan untuk memiliki uji kompetensi standar internasional. Nah, ternyata di Jawa Barat belum ada nih kompetensinya, sehingga juga kebingungan nanti para petugas lapangan dari Dishub juga. Itu plakat bahan berbahayanya apa? Lalu harus bagaimana? Kemudian yang saya alami sendiri itu di Jalan Pasopati, kebetulan tanggal 13 malam saya sedang ke arah perjalanan ke Gor Pajajaran. Malam, sekitar jam 9 malam, agak rintik-rintik hujan, itu dari belakang saya ada truk yang dengan kecepatan tinggi. Saya lihat speedometer saya itu 59, kemudian saya kejar. Coba kejar, saya pengen tahu itu truk karena saya lihat dari jenis tangkinya itu mengangkut bahan berbahaya. Ketika saya dekati, sekitar jarak 10 meter saya sudah melihat plakat. Itu ternyata plakatnya oxidizer dan terkompresi. Langsung saya, karena saya mengetahui bagaimana risiko bahayanya, saya langsung menjauh. Mengurangi kecepatan dan ke pinggir. Saya lihat pada saat mau mengejar itu, kecepatan saya udah sampai 78 km per jam. Artinya truk itu lebih dari kecepatan 80 km per jam. Dan ini bisa berbahaya ketika jalan jauh lebih mulus. Yang nggak mulus aja bisa kecepatan tinggi seperti itu dan membawa bahan berbahaya. Apalagi nanti sudah mulus oleh programnya Gubernur terpilih Kang Deddy Mulyadi. Nah, ketika saya melihat lagi di dalam peraturannya, ternyata tidak ada pembatasan, jadi disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang ada di PM 60 2019 itu. Yang kami usulkan bahwa harusnya membawa bahan berbahaya, ya harus ada pembatasan kecepatan. Sehingga tidak menimbulkan sesuatu hal yang membahayakan pengguna jalan lain maupun masyarakat di sekitar jalan raya itu. Kemudian juga untuk jalannya nanti setelah mulus se-Jawa Barat, juga di jalan tol gitu ya. Dalam peraturan menteri itu ada tempat parkir khusus seharusnya. Dengan jalan yang kondisi belum mulus saja, kondisi sekarang bisa ngadius gitu ya, itu kendaraan, dan awak kendaraan itu bisa lelah, capek, ngantuk gitu ya. Nah, ini parkirnya di mana? Kan tidak mungkin parkir membawa suatu barang yang berbahaya berada di dekat pemukiman padat penduduk ataupun di jalan tol yang berbarengan dengan kendaraan lain, penumpang. Itu malah membawa, kalau seperti itu terjadi, artinya membawa sesuatu yang berbahaya ke tempat orang ngumpul sedang pada istirahat gitu ya. Nah, ini yang harus menjadi bencana mikir buat Pemprov Jabar. Tetapi saya rasa rekan-rekan di Sub Jabar setelah berdiskusi dengan kami memiliki solusi-solusi apa yang harus dilakukan, seperti hasil rapat pada tanggal 17 Januari 2025 di BPTD kelas 1 Provinsi Jawa Barat. Saya harapkan bahwa ini menjadi masukan kepada Pemprov Jabar untuk juga memperhatikan keselamatan pengguna jalan dari angkutan barang berbahaya, bahan berbahaya. Silakan mikir.